Halo warga internet, selamat datang di channel yang isinya cuma ngerosting hal-hal yang sok keren. Hari ini, kita kedatangan tamu spesial, tarantula. Kenapa sih di dunia yang penuh dengan anjing lucu dan kucing gembul, ada sekelompok manusia yang memutuskan, kayaknya saya butuh peliharaan yang bisa bikin ibu saya pingsan. Yap, mereka ini pemilik tarantula. Hewan yang tampilannya kayak monster final boss, tapi kerjanya cuma diam di pojokan. Kita akan bahas kenapa si raksasa berbulu ini sebenarnya cuma drama queen yang kebetulan punya 8 kaki. Siap-siap, karena mitos-mitos horor yang lo tahu tentang tarantula bakal kita hancurkan. Mereka nggak seberbahaya itu, cuma sok-sokan serem aja. Mari kita mulai dari mitos paling basi. Tarantula itu agresif dan haus darah. Hey, ini bukan film arachnofobia. Kebanyakan tarantula, terutama yang dijadikan peliharaan, itu level agresivitasnya setara dengan bantal guling. Mereka lebih takut sama jari telunjuk lo daripada lo takut sama mereka. Gigitan mereka, jangan khawatir. Kalau mereka merasa terancam, respon pertama mereka itu ngacir, bukan nyerang. Kalaupun mereka gigit, itu karena lo ganggu tidur siangnya yang 24 jam sehari. Gigitan mereka biasanya nggak lebih parah dari sengatan lebah, tapi dramanya udah kayak kena bom nuklir. Padahal cuma pengen bilang, tolong jauh-jauh, aku introvert. Nah, ini pertanyaan fundamental. Kenapa orang pelihara tarantula? Jujur aja, 90% alasannya adalah biar kelihatan edgy dan berani di depan teman-teman. Mereka pengen ada yang bisa mereka pamerkan di Instagram sambil bilang, "Nih lihat, saya tidak seperti orang biasa, saya punya monster." Padahal kalau disuruh angkat kecoa aja teriak. Memelihara tarantula itu sama kayak punya koleksi jam tangan mahal. Lo tahu itu keren, tapi lo nggak bisa benar-benar main-main sama dia. Lo cuma bisa lihat dari jauh dan bangga dalam hati. Selamat, lo sukses jadi pemilik hewan yang paling minim interaksi sedunia. Begini analoginya, kucing itu butuh kasih sayang, diajak main, dan kalau lapar teriak-teriak. Tarantula, dia adalah versi peliharaan untuk kaum rebahan sejati. Lo taruh di kotak, lo kasih makan sebulan sekali, dan lo tinggal tidur. Dia nggak bakal bangunin lo jam 3 pagi minta diajak ke toilet. Dia nggak bakal merusak sofa lo, dia cuma diem, bener-bener diem. Kalau lo cari peliharaan yang lo maintenance sampai titik nol, yang bahkan nggak peduli lo ada atau enggak, ya ini dia, the ultimate silent roommate yang bayar sewanya dengan intimidasi visual. Tarantula itu ada 2 tipe utama berdasarkan tempat tinggalnya, arboreal dan terestrial. Arboreal, ini si anak gaul yang sukanya nongkrong di atas pohon. Mereka lincah, cepat, dan biasanya lebih agresif. Pokoknya repot kalau diajak pindahan. Lalu ada terestrial, si anak rumahan yang hobinya ngegali lubang di tanah, mager dan cenderung lebih kalem. Kalau lo pemula, mending ambil yang terestrial. Mereka itu kayak kakek-kakek yang sukanya duduk santai. Kalau lo nekat ambil yang arboreal, siap-siap aja rumah lo jadi arena balap laba-laba. Pilihan ada di tangan lo, mau yang cepat kabur atau yang cepat tidur. Mari kita bahas kenapa tarantula kelihatan begitu menakutkan. Itu semua karena bulunya. Bulu tebalnya itu sukses bikin mereka kelihatan 2 kali lipat lebih besar dan lebih garang. Padahal, beratnya mungkin nggak sampai sebatang coklat. Mereka ini contoh sempurna dari pepatah, ukuran tidak menjamin keberanian. Mereka punya 8 kaki panjang, yang fungsinya lebih sering buat diam daripada buat lari. Dan mata mereka ada 8 mata kecil. Kedengarannya canggih, tapi penglihatan mereka buruk banget. Mereka cuma bisa bedain gelap dan terang. Jadi, jangan bangga kalau dia nggak lari pas lo datang. Dia cuma nggak yakin lo itu apa. Oke, sekarang kita bahas soal senjata mereka, taring dan racun, venom. Venom tarantula kebanyakan nggak didesain buat membunuh manusia, guys. Itu didesain buat melumpuhkan jangkrik atau serangga yang jauh lebih kecil. Kecuali lo alergi parah, gigitan tarantula yang paling umum itu efeknya cuma sakit, bengkak, dan kram. Intinya lo bakal merasa nggak enak selama beberapa hari, tapi lo nggak bakal berubah jadi Spider-Man. Dibandingkan ular kobra, tarantula itu kayak anak TK yang lagi main pedang-pedangan. Jadi stop dramanya. Mereka lebih memilih menyimpan venom mahal mereka untuk makan siang daripada buat lo. Nah, kalau gigitan itu overrated.
Pertahanan diri mereka yang paling efektif justru bulunya. Bulu mereka disebut urticating hair atau bulu gatal. Ketika mereka merasa terancam, mereka akan menendang bulu-bulu halus ini ke udara. Efeknya, gatal, iritasi, kayak kena beda gatal super premium. Ini strategi pertahanan yang jenius loh. Mereka kayak bilang, aku nggak mau baku hantam sama kamu. Mending kamu gatal-gatal sampai lupa kenapa kamu ganggu aku. Jadi, kalau lo sering garuk-garuk setelah megang tarantula, selamat, lo kena prank bulu halus dari si laba-laba. Menu makan tarantula itu sederhana tapi ribet. Mereka harus makan makanan hidup, jangkrik, ulat, atau kecoa dubia. Kenapa harus hidup? Karena mereka nggak tertarik sama bangkai. Mereka butuh mangsa bergerak untuk memicu insting berburu mereka yang sesekali muncul. Jadi lo sebagai pemilik, tugas lo adalah jadi pelayan catering serangga yang harus rela nyediain jangkrik lari-lari. Bayangkan, lo harus nangkepin kecoa cuma buat makanan peliharaan lo yang tampangnya kayak villain Marvel. Itulah harga yang harus dibayar untuk memelihara kegarangan visual. Kabar baiknya, tarantula itu anti ribet soal tempat tinggal. Mereka nggak butuh mainan, nggak butuh roda lari, apalagi bola. Mereka cuma butuh substrat, tanah khusus, tempat persembunyian, hide, dan mangkok air kecil. Kandang mereka harus didesain kayak apartemen minimalis yang sunyi dan lembab. Kalau lo lihat kandang tarantula, itu kesannya seperti kamar kosan yang isinya cuma kasur dan AC. Tapi hati-hati soal sirkulasi udara dan kelembapan. Kalau terlalu kering, mereka rewel. Kalau terlalu basah, mereka jamuran. Ya, mereka memang sebegitu sensitifnya, kayak remaja yang lagi PMS. Molting atau ganti kulit adalah masa-masa paling dramatis dalam hidup tarantula. Ini seperti mereka lagi puber, tapi kulitnya yang lepas. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, dan selama itu mereka rentan banget. Mereka akan telentang, kelihatannya kayak mati, dan lo sebagai pemilik pasti panik. Setelah ganti kulit, mereka besar dikit, tapi yang penting, taring mereka jadi lembut kayak jelly. Mereka nggak bisa makan berhari-hari setelah molting. Jadi, kalau tarantula lo lagi telentang, jangan dibuang. Itu bukan mati, itu cuma lagi yoga ekstrim yang sangat melelahkan. Biarkan saja, dia lagi meratapi nasib jadi laba-laba. Lo harus tahu, tarantula ini nggak suka suhu yang terlalu ekstrim, dan mereka sangat pemilih soal kelembaban. Mereka berasal dari iklim tropis atau subtropis, jadi lo harus mempertahankan habitat buatan lo dengan presisi yang lumayan tinggi. Kalau kelembapan turun sedikit, mereka bisa dehidrasi. Kalau terlalu panas, mereka stres. Jadi lupakan ide meletakkan kandangnya di dekat jendela yang kena sinar matahari langsung. Mereka itu kayak diva yang butuh suhu ruangan yang sempurna untuk bisa menikmati hidupnya yang diam aja. Tarantula sering disamakan dengan laba-laba rumah biasa yang suka bikin jaring di sudut-sudut. Itu penghinaan besar. Laba-laba rumah itu rajin bikin jaring loh. Kalau tarantula, mereka ini hunter, bukan web builder. Mereka lebih suka menunggu mangsa lewat di depan pintu rumah mereka, lubang. Jaring yang mereka buat lebih berfungsi sebagai karpet sensor, bukan jebakan maut. Jadi kalau lo lihat tarantula lo nggak rajin membuat karya seni jaring, jangan khawatir, dia nggak malas. Dia cuma terlalu keren buat jadi arsitek jaring. Kenapa tarantula bisa mahal? Gini, harganya dipengaruhi oleh ukuran, warna, dan tingkat kelangkaan. Warna yang ngejreng, biru elektrik, atau pink menyala, harganya bisa melonjak. Intinya, lo bayar mahal untuk tampilan yang bisa lo pamerkan, bukan untuk interaksi yang lo dapatkan. Beberapa jenis langka harganya bisa setara motor bekas. Jadi, selamat, lo punya investasi yang nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak jalan-jalan, dan kalau kabur, lo cuma bisa pasrah. Tapi hey, setidaknya lo punya laba-laba yang warna-warni. Memegang tarantula, handling, itu lebih untuk kepuasan ego lo daripada kenyamanan si laba-laba. Bahkan, tarantula yang paling jinak pun akan menganggap tangan lo sebagai pohon panas atau ancaman raksasa. Jadi kalau lo butuh peliharaan yang manja, belilah hamster. Tarantula cuma butuh lo ada jauh dari dia. Penting untuk diingat, tarantula itu soliter. Soliter akut. Mereka nggak butuh teman, apalagi kawan sekandang. Kalau lo mencoba memasukkan 2 tarantula dewasa dalam satu kandang, itu bukan kencan romantis. Itu adalah pertandingan gladiator maut.
salah satunya pasti akan jadi makanan. Mereka ini adalah representasi sempurna dari makhluk yang ingin hidup tenang, sendirian, dan gak diganggu. Mereka nggak kesepian, mereka cuma menikmati kebebasan dari drama sosial. Mungkin kita semua harus belajar dari tarantula. Hidup itu lebih damai kalau lo nggak punya teman sekamar. Ingat, tarantula itu nggak dirancang untuk dihandle. Pertama, lo stresin dia. Kedua, kalau lo jatuhkan dia dari ketinggian, meski cuma setengah meter, perut mereka yang rapuh itu bisa pecah, dan itu fatal. Mereka bukan boneka mainan, mereka adalah makhluk rapuh yang dipajang. Jadi, simpan hasrat lo buat pamer ke teman-teman. Biarkan dia menikmati kehidupan tenangnya di balik kaca. Tugas lo cuma mengagumi dari jauh, kayak mengagumi mantan yang sukses. Ini bagian yang menarik. Umur tarantula itu beda jauh antara jantan dan betina. Jantan, umurnya cuma 5-10 tahun. Hidupnya singkat dan penuh risiko, mengingat risiko dimakan pas kawin. Betina, mereka bisa hidup sampai 25-30 tahun. Lo bisa pelihara tarantula betina dari lo remaja sampai lo punya anak. Ini investasi jangka panjang yang sangat stabil, tapi jangan harap dia bakal merayakan ulang tahun lo. Dia cuma akan duduk di sana selama 3 dekade, mengingatkan lo bahwa waktu terus berjalan, sementara dia tetap diam. Mereka adalah simbol keheningan dan kemandirian. Kalau lo introvert, sibuk, atau cuma males, tarantula adalah teman yang sempurna. Dia nggak akan menghakimi kebiasaan lo rebahan sambil makan mie instan selama lo masih ingat buat kasih dia jangkrik sebulan sekali. Kesimpulannya, tarantula itu monster yang salah paham. Mereka lebih drama daripada bahaya. Mereka mengajarkan kita bahwa hal-hal yang paling menakutkan seringkali adalah yang paling pasif dan pemalu. Jadi, bagaimana? Tertarik buat pelihara kucing berbulu 8 ini? Ingat, lo harus siap jadi pelayan catering serangga dan menghadapi tatapan sinis dari keluarga lo. Kalau lo berani, coba deh. Tapi janji, kalau dia kabur, jangan telepon gue. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Menurut lo, tarantula lebih mirip kucing apa lebih mirip batu? Sampai jumpa di video selanjutnya.